Dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18, bajak laut menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di lautan. Mereka menjarah kapal-kapal dagang, menyerang kota pelabuhan, bahkan membangun kerajaan kecil sendiri di beberapa pulau. Periode ini sering disebut sebagai era keemasan bajak laut, yang berlangsung sekitar tahun 1650 sampai 1730. Namun, kejayaan bajak laut tidak berlangsung lama. Di awal abad ke-18, Angkatan Laut Kerajaan mulai memburu mereka habis-habisan. Satu persatu pemimpin bajak laut ditangkap atau dibunuh, hingga akhirnya mereka benar-benar lenyap dari perairan dunia. Kenapa bajak laut bisa berkuasa? Ada beberapa alasan kenapa bajak laut bisa begitu kuat dan berani menantang kerajaan besar seperti Inggris dan Spanyol. Pada abad ke-17 dan 18, tidak ada satelit atau teknologi untuk memantau pergerakan kapal. Lautan menjadi tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Jika bajak laut menyerang kapal dagang di tengah samudra, hampir tidak mungkin bagi pemerintah untuk menemukan mereka. Eropa pada saat itu sering berperang, terutama antara Inggris, Spanyol, Perancis, dan Belanda. Karena perang ini, banyak kerajaan secara resmi mendukung bajak laut untuk menyerang kapal dagang musuh mereka. Bajak laut seperti Harry Morgan bahkan dipekerjakan oleh Inggris sebagai privateer, atau bajak laut yang disponsori negara. Pada zaman itu, banyak kapal dagang membawa emas, perak, rempah-rempah, dan barang berharga lainnya dari Amerika ke Eropa. Ini membuat kapal dagang menjadi target empuk bagi bajak laut. Hanya dengan satu serangan sukses, bajak laut bisa mendapatkan kekayaan besar. Di beberapa wilayah seperti Karibia dan perairan Afrika, hukum hampir tidak ada. Pulau-pulau seperti Tortuga dan Nassau menjadi surga bagi bajak laut. Tempat mereka bisa beristirahat, menjual hasil rampasan, dan memperbaiki kapal tanpa takut ditangkap. Bajak laut bukan sekedar kelompok perompak biasa, mereka punya sistem dan strategi sendiri. Mereka menggunakan kapal kecil dan cepat yang bisa mengejar atau kabur dari kapal besar. Saat menyerang, mereka menggunakan grappling hook atau kait besi untuk menarik kapal musuh lalu langsung naik dan bertarung jarak dekat. Bajak laut punya taktik psikologis dengan mengibarkan bendera tengkorak hitam yang disebut Jolly Roger. Melihat bendera ini, banyak kapal langsung menyerah tanpa perlawanan karena mereka tahu kalau melawan mereka akan dibantai. Banyak bajak laut hidup dengan aturan sendiri, seperti semua rampasan dibagi rata, tidak boleh berkhianat atau mencuri dari sesama kru. Jika seorang bajak laut kehilangan anggota tubuh dalam pertempuran, mereka akan mendapatkan kompensasi dari kelompoknya. Kenapa bajak laut mulai menghilang? Meski sempat berjaya, era bajak laut akhirnya berakhir karena beberapa alasan utama. Awalnya, beberapa kerajaan mendukung bajak laut, tapi setelah perang selesai, mereka sadar kalau bajak laut mulai menyerang semua kapal, termasuk milik mereka sendiri. Akhirnya, kerajaan-kerajaan seperti Inggris dan Spanyol mulai serius memerangi bajak laut. Pada awal abad ke-18, Angkatan Laut Kerajaan mulai menggunakan kapal perang besar dengan meriam yang lebih banyak. Bajak laut yang biasanya hanya punya kapal kecil tidak bisa lagi menang melawan armada kerajaan. Di tahun 1717, Inggris mengeluarkan Proclamation for Subversion of Ireland yang mengumumkan bahwa setiap bajak laut yang tertangkap akan dihukum mati. Hukum ini pun diikuti oleh banyak negara lain. Sejak tahun 1720-an,
Banyak bajak laut terkenal yang ditangkap dan dihukum mati. Misalnya, Black Bear atau Edward Teach dibunuh dalam pertempuran oleh Angkatan Laut Inggris di tahun 1718. Calico Jack ditangkap dan digantung di Jamaika tahun 1720. William Kidd ditangkap dan dieksekusi di London tahun 1701. Anne Bonny dan Mary Read, dua bajak laut wanita terkenal yang ditangkap, tapi tidak langsung dihukum mati karena sedang hamil. Karena semakin banyak bajak laut yang ditangkap dan dibunuh, jumlah mereka makin lama makin sedikit. Setelah abad ke-18, bajak laut tidak lagi menjadi ancaman besar di lautan. Namun, perompakan tidak pernah benar-benar hilang. Bajak laut modern masih ada di beberapa wilayah seperti Somalia dan Selat Malaka. Tetapi mereka lebih banyak menggunakan senjata api dan menyerang kapal kargo. Budaya bajak laut tetap hidup dalam film, buku, dan legenda. Seperti dalam cerita Pirates of the Caribbean. Bajak laut dulu bisa menguasai lautan karena dunia masih kacau, teknologi masih sederhana, dan hukum laut belum jelas. Tapi, begitu negara-negara besar mulai memperkuat angkatan laut mereka, bajak laut mulai kehilangan kekuatannya. Mereka akhirnya musnah, tetapi kisah dan legenda mereka tetap hidup hingga sekarang. Dulu, mereka menguasai lautan, tapi akhirnya lenyap di tangan kerajaan besar. Tapi menurut kalian, apakah bajak laut benar-benar sudah punah, atau ada versi modernnya yang masih berkeliaran di lautan sampai sekarang? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah-kisah sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.